Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Yang pertama Resti Eka Wahyuningsih 2011130006, yang kedua Metri Handayani 2011130015, dan yang ketiga Paramita 2011130031. Dosen pengampu Ibu Noni Afrianti ME dalam mata kuliah Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Syariah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang asuransi dan asuransi syariah. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Paramita. Kepadanya dipersilahkan. A. Pengertian asuransi dan asuransi syariah. 1. Asuransi. Dalam bahasa Belanda, kata asuransi disebut asuranti, yang terdiri dari kata assuradeur yang berarti penanggung dan geassurede yang berarti tertanggung. Kemudian, dalam bahasa Prancis disebut assurance yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan, dalam bahasa Latin disebut assicurare yang berarti meyakinkan orang. Di Indonesia, pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. 2. Asuransi syariah. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut atamin, penanggung disebut muamin, sedangkan tertanggung disebut muaman lahu atau mustamin. Al-tamin diambil dari kata amanah, memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI dalam fatwanya tentang pedoman umat asuransi syariah memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset tabarut yang memberikan pola dengan mengembalikan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariat. B. Sejarah berdirinya asuransi dan asuransi syariah. 1. Sejarah asuransi. Asal mula, kegiatan asuransi yang dijalankan di Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan, peraturan pemerintah Indonesia yang mengatur tentang asuransi baru dikeluarkan pada tahun 1976 dengan keluarnya surat keputusan Menteri Keuangan pada waktu itu. Kemudian, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1136/4/1976 tentang penetapan besarnya cadangan premi dan biaya oleh perusahaan asuransi di Indonesia. Selanjutnya, keluar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1249/KMK013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan di bidang asuransi kerugian, dan Nomor 1250-KMK013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang asuransi jiwa. 2. Sejarah asuransi syariah. Sebenarnya, konsep asuransi Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan akilah. Bahkan, menurut Thomas Petrich dalam bukunya Dictionary of Islam, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu, bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut akilah harus membayar uang darah atas nama pembunuh. Menurut Dr. Muhammad Muhsin Khan, kata akilah berarti asabah yang menunjukkan hubungan dengan pembunuh. C. Dasar hukum asuransi dan asuransi syariah. 1. Dasar hukum asuransi. Perundang-undangan dan peraturan dasar acuan pembinaan dan pengawasan usaha asuransi di Indonesia didasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor yang pertama 223/KMK017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang izin perusahaan asuransi dan reasuransi. Yang kedua,
224/KMK 017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Yang ketiga, 225/KMK 017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang kesehatan penyelenggaraan usaha asuransi dan perusahaan reasuransi. Yang keempat, 226/KMK 017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha penunjang usaha asuransi. Yang kedua, dasar hukum asuransi syariah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan, Quran Surat Al-Has ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dibuat untuk hari esok atau masa depan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Baiklah, saya Metri Handayani akan menjelaskan mengenai produk asuransi dan produk asuransi syariah. Yang pertama, produk asuransi. Terdiri dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, asuransi rumah, dan asuransi pendidikan. Kedua, produk asuransi syariah. Produk-produk asuransi jiwa terdiri dari premi dengan unsur tabungan. Rekening tabungan yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal. Kemudian, rekening khusus yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir jika ada surplus dana. Kemudian, premi tanpa unsur tabungan. Tahapannya yaitu, setiap premi yang dibayar oleh peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan, dimasukkan ke dalam rekening khusus. Tahap yang kedua, kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga, tahapannya yaitu, hasil investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi. Dan tahap yang keempat yaitu, surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil atau mudharabah, misalnya 40% peserta dan 60%-nya untuk perusahaan. Selanjutnya, produk-produk individu yang ada unsur tabungan. Artinya, suatu produk yang diperuntukkan untuk perorangan dan dibuat secara khusus, di mana di dalamnya selain mengandung unsur tabaruk, juga terdapat unsur tabungan yang dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya. Beberapa contoh produk individu ini yaitu takaful dana investasi, takaful dana siswa, takaful dana haji, takaful dana jabatan, takaful majelis taklim, takaful al-akhirat, dan takaful akhirat plus tabungan haji. Prinsip-prinsip asuransi dan asuransi syariah. Yang pertama, prinsip asuransi. Terdiri dari prinsip kepentingan, yang menegaskan bahwa orang yang menutup asuransi harus mempunyai kepentingan atas harta benda yang dapat diasuransikan. Jadi hakikatnya, yang diasuransikan bukan hanya harta benda, tetapi kepentingan tertanggung atas harta benda itu. Kepentingan juga harus legal dan patut yang dapat dibuktikan dengan surat-surat resmi. Prinsip jaminan. Mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum kerugian terjadi, berarti merupakan prinsip ganti rugi. Penanggung terhadap tertanggung. Prinsip ini hanya berlaku pada asuransi tanggung gugat dan tidak berlaku pada asuransi jiwa dan kesehatan. Prinsip proximate cause adalah suatu sebab akibat efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Prinsip contribution adalah suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan sama ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besar. Prinsip kepercayaan. Kepercayaan dari penanggung mendapat tempat terhormat dalam setiap penutupan asuransi. Bila tidak ada kepercayaan dari pihak penanggung, bisnis asuransi akan mengalami kegagalan.
prinsip right subrogation, dan abandonment. Jika tertanggung menerima ganti rugi dari pihak ketiga dan ganti rugi tersebut tidak boleh melebihi ketetapan kontrak sesuai perjanjian penanggung dan tertanggung, atau penanggung dapat menuntut pembayaran dari pihak ketiga atas ganti rugi dari klaim yang tertanggung yang mengalami kerugian akibat ulah pihak ketiga. Hak penanggung dalam meminta ganti rugi pada pihak ketiga itu dinamakan dengan hak subrogasi. Selanjutnya, prinsip asuransi syariah. Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah ta'awunu ala al-birwa al-taqwa. Tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa. Dan al-ta'min atau rasa aman. Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad takaful atau saling menanggung, bukan akad tabaduli atau saling menukar, yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Prinsip dasar asuransi syariah ini terdiri dari yang pertama itu prinsip tauhid, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip tolong-menolong, dan yang keempat prinsip kerjasama, yang kelima prinsip amanah, dan yang keenam prinsip kerelaan, dan yang ketujuh prinsip larangan riba, dan yang terakhir prinsip larangan maisir atau judi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Resti Eka Wayuningsih. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya Resti Eka Wayuningsih akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu F. Kendala dan strategi pengembangan asuransi dan asuransi syariah. Yang pertama, hambatan asuransi dan solusinya. 1. Untuk faktor internal. Hambatan yang menghambat adalah datang dari perusahaan asuransi itu sendiri dan kinerjanya yang kurang profesional dan tidak amanah. Dengan sering ingkar janji dalam kesepakatan kontrak dengan nasabah, terutama dalam hal pembayaran klaim atau minimal lama dan proses yang lama dalam proses pencairan klaim yang notabene menjadi hak pemilik polis dan kewajiban asuransi untuk membayarnya tetap waktu sesuai perjanjian. Hambatan yang kedua yaitu adapun dari faktor eksternal, yaitu hambatan yang menghambat datang dari luar, yaitu pemerintah dan masyarakat. Hambatan dari pemerintah terbatas pada kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah yang sering merugikan pihak asuransi dan menghambat lajunya bisnis asuransi. Maka solusi yang ditawarkan adalah sebaiknya pemerintah dalam membuat kebijakan yang terkait dengan asuransi harus melibatkan semua komponennya seperti pihak asuransi, perbankan, dan masyarakat sebagai konsumen. Dan solusi bagi hambatan ini adalah bagaimana industri asuransi mau membenahi diri dan berupaya semaksimal mungkin memperbaiki citranya dengan langkah-langkah nyata dan konkret, terutama dalam masalah pembayaran klaim dengan mudah dan tepat waktu sesuai janji dan kesepakatan kontrak. Dan dana yang terkumpul berupa premi-premi yang dibayar oleh para pemegang polis kepada perusahaan asuransi hendaknya dimanfaatkan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan guna ikut mencairkan citra positif asuransi. Yang selanjutnya, strategi pengembangan asuransi syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, struktur permodalan yang kuat sangat dibutuhkan untuk mengangkat industri asuransi syariah. Dengan modal yang kuat, perusahaan asuransi syariah akan dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang semestinya. Antara lain, edukasi pasar melalui berbagai media komunikasi untuk menjelaskan keberadaan asuransi syariah, keunggulannya, manfaatnya, serta kebersihan dari keraguan. Pengembangan produk secara berlanjutan, backup keuangan yang kokoh untuk membangkitkan kepercayaan publik. Yang kedua, untuk mengatasi kekurangan SDM yang profesional dapat diatasi dengan akan mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas SDM asuransi syariah melalui beberapa program sertifikasi agar perkembangan industri itu sangat berkualitas. Yang ketiga, untuk memasyarakatkan dan meningkatkan asuransi syariah, maka LKS atau Lembaga Keuangan Syariah harus mengembangkan teknologi informasi yang terdepan serta meningkatkan promosi dan sosialisasi di segala lapisan masyarakat. Yang keempat, pemerintah juga harus lebih mendukung asuransi syariah. Para ekonom yang ada di kabinet saat ini sebaiknya sistem ekonomi kapitalis dan mengikuti aturan main kapitalis sehingga bisa keluar dari krisis. Selanjutnya, G. Persamaan dan perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Pertama, persamaan asuransi syariah dan konvensional. Asuransi syariah dan konvensional tetap memiliki beberapa persamaan meski landasan hukum yang diterapkan berbeda. Setidaknya ada 3 poin persamaan asuransi syariah dan konvensional.
Satu, perjanjian atau akad bersifat terus-menerus. Yang kedua, akad tercipta berdasarkan kerelaan pihak yang terlibat. Yang ketiga, menyediakan jaminan keamanan. Terus, perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Perbedaan itu terjadi ketika menentukan tarif premi. Pada asuransi konvensional didasarkan pada perhitungan bunga, sementara pada asuransi syariah berdasarkan pada konsep bagi hasil atau mudharabah. Demikian halnya ketika menentukan cadangan premi, seorang aktuaris syariah tidak mendapatkan taksirannya berdasarkan jumlah uang yang tersedia ditambah premi net dan bunga utuh dapat membayar klaim dengan penuh, tetapi ia menghitungnya dengan mendasarkan pada skim bagi hasil yang telah ditentukan dalam perjanjian. Perbedaannya lain ketika menentukan biaya-biaya asuransi. Pada asuransi syariah terdapat perbedaan di mana dana peserta dan dana pemegang saham dipisahkan dalam rekening yang berbeda. Unsur biaya-biaya asuransi yang meliputi biaya penutupan asuransi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya tidak dibebankan kepada dana peserta, tetapi diambil dari dana pemegang saham. Di sini terjadi perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan konsep asuransi konvensional. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan menyimak materi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.